harus tetap semangat. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan Fatihah, mengharap ridho Allah agar pelajaran yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Kita hari ini mau membahas tentang apa? Tentang bab apa? Ya, bab haji ya. Buka bukunya, buka semuanya. Ya. Tentang bab haji. Apa itu haji? Haji itu adalah menyengaja mengunjungi Mekah untuk beribadah, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, menjalankan perintah Allah dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan untuk pamer-pamer kepada tetangga ataupun kepada teman-teman. Jadi kita haji itu niat untuk benar-benar beribadah kepada Allah ya. Kemudian selanjutnya berbicara tentang apa itu di bukunya? Ya benar, rukun haji. Sebelumnya ada yang tahu rukun itu apa? Ya, rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jika rukun itu tidak dilaksanakan satu rukun pun, nah apabila ada yang tertinggal, itu tidak sah ya ibadahnya ya. Nah itu jadi rukun itu harus dilakukan dari awal sampai akhir, harus lengkap, tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian rukun haji yang pertama ada apa? Ya, ihram. Ihram itu adalah pekerjaan yang pertama kali dikerjakan pada saat haji. Jadi ihram itu kalau sholat itu seperti takbiratul ihram. Nah, niatnya pada saat kita mulai ihram, nah dalam hati itu kita niat ibadah haji kepada Allah ya. Kemudian pada saat ihram, badan kita, pakaian kita itu harus suci semua. Tidak boleh terkena najis ataupun kotoran-kotoran yang lainnya. Kemudian ada yang tahu pakaian ihram itu seperti apa? Untuk laki-laki dan perempuan, ada yang tahu nggak? Oh iya, benar. Untuk laki-laki, ihram itu pakaiannya tidak berjahit. Nah, tidak berjahit jadi lengannya kelihatan satu ya, tidak berjahit semua. Dan tidak memakai tutup kepala. Kalau untuk perempuan, semua tertutup. Seperti halnya saat kita sholat hanya terlihat wajah dan telapak tangan kita ya. Kemudian yang kedua itu ada rukun haji, yaitu rukun apa? Ya, wukuf di Arafah. Apa maksudnya itu? Ya, bermalam di padang Arafah dari tergelincirnya matahari 9 Dzulhijjah sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, benar. Nah, pada saat itu wukuf di Arafah disunatkan atau dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, dan memperbanyak doa. Baik itu doa untuk diri sendiri maupun doa untuk orang lain. Nah, untuk baik kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga itu rukun haji apa? Ya, tawaf. Rukunnya itu ada tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Nah, sebanyak 7 kali. Nah, sebanyak 7 kali itu dimulai dari pertengahan Idul Adha malam ya, pertengahan malam Idul Adha hingga selesainya hari Tasyrik. Nah, kemudian syarat dari tawaf itu apa? Yang pertama itu adalah suci. Suci, maksudnya suci apa? Ada yang tahu? Iya, benar, suci badan. Kemudian apa lagi? Ya, pakaiannya juga harus suci. Kemudian tempat yang dibuat tawaf itu juga harus suci. Kemudian menyempurnakan putaran. Putaran tawaf mengelilingi Ka'bah itu harus sempurna. Kalau tertinggal satu maka tidak sah ya tawafnya. Maka harus mengulangi dari rukun haji yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga ada, nah dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad. Kemudian pada saat tawaf itu Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Kemudian harus terus menerus, bukan harus, tapi misalnya kita tidak ada uzur, tidak ada halangan sakit atau apapun, maka harus dilaksanakan berturut-turut atau terus menerus ya. Kemudian sunah-sunahnya pada saat mengelilingi Ka'bah diusahakan ya bisa membaca doa. Pada putaran pertama doa, kedua juga doa, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya ada rukunnya itu ada sa'i. Nah, sa'i itu apa? Ya, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa hingga ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ya. Nah, pada saat itu juga, pada saat kita sampai di Bukit Sofa disunahkan untuk membaca takbir sama tahlil dan tangannya diangkat seperti saat kita sholat pertama atau takbiratul ihram ya. Nah,
Kemudian pada saat sa'i juga disunahkan untuk berdoa. Pokoknya kita berdoa mengharap ridho Allah, berdoa untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian selanjutnya itu ada tahallul. Apa itu tahallul? Ya, tahallul mencukur rambut. Nah, pada saat tahallul itu adalah tanda berakhirnya kita selesai ihram. Nah, untuk tahallul, untuk yang laki-laki itu disunahkan untuk mencukur seluruh rambutnya. Kemudian untuk perempuan itu cukup ujung rambutnya saja. Jadi ada yang tahu untuk tahallul itu minimal berapa rambut yang dicukur? Ya, 3 helai ya. Sunahnya apa? Minimalnya itu 3 helai rambut yang dicukur. Kemudian yang terakhir itu adalah tertib. Maksudnya tertib itu dari awal rukun sampai akhir kita harus tertib, tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, paham semuanya? Paham ya? Untuk mempermudah anak-anak semua menghafal rukun, ibu punya lagu. Ya, punya lagu. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Besok kalau ibu tanya harus bisa ya. Kalau tidak bisa ibu jewer. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini karena waktunya sudah habis ya. Sudah melebihi jam ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu.